warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinta Ferdiana Marsativa, guru sejarah SMA N1 Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya, yaitu di SMA N1 Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bersemangat. Alhamdulillah, hari ini semangat sekali ya. Dalam pelajaran sejarah. Hari ini kita sebelum melakukan pembelajaran sejarah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini ada yang tidak masuk kah? Nihil. Semua masuk ya? Sebelas IPA 1 luar biasa ya. Nihil semua. Untuk hari ini yang piket siapa ya? Sudah disapu tadi kelasnya? Sudah bersih? Alhamdulillah sudah bersih. Anak-anak, di sini sebelum kita memulai pembelajaran ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu kalian pernah dengar cerita 4 lilin impian? Belum. Jadi di mana 4 lilin impian ini, walaupun kalian ada salah satu lilin kalian yang padam, tetapi paling tidak hanya sisakan satu saja, tidak apa-apa, karena satu lilin yang masih nyala itu akan menyalakan impian-impian yang lainnya. Jadi jangan pernah kalian berputus asa, jangan pernah kalian menyerah atau apalagi bosan, ya. Karena kalian sekolah di sini ini adalah salah satunya adalah menggapai cita-cita kalian. Jadi salah satu impian kalian harus punya cita-cita, kalian harus punya impian. Itu. Terus selanjutnya, kalau misalkan lilin impian kalian semua padam, itu nanti akan menjadi sebuah hambatan bagi kalian sendiri, ya, seperti itu. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Saya nyalakan dulu ya slide saya, tolong dinyalakan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita membahas proklamasi kemerdekaan atau materi hari ini, saya akan mengecek konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah sarapan hari ini? Alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Jadi konsentrasi, kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuk 2. Kalau saya bilang malam, kamu gini, nggak usah tepuk, tapi gini aja setengah. Paham? Oke, kita mulai ya. Siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Siapa?
sudah membicarakan tentang pendudukan Jepang di Indonesia, ya kan? Jadi sebelum kemerdekaan Indonesia, siapa yang pernah menjajah di Indonesia? Oh ya, sebelum proklamasi kemarin apa kita bahas tentang Jepang. Oke. Anak-anak masih ingat tentang pembelajaran saya ini? Pasti saya menyisakan untuk membagi stiker emot. Jadi kalau misalkan nanti kalian aktif di kelas, akan saya bagikan stiker emot, entah itu emot merasa dicintai, thank you, entah itu emot love, tapi jangan khawatir, emot marah tidak ada, sayang saya cetak, ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang proklamasi, perlu saya tanyakan dulu ke kalian. Proklamasi berarti berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Kapan bangsa Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Ini adalah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kalau kalian tahu, itu dimulai terjadi pada hari apa? Kira-kira? Betul, hari Jumat pada bulan Ramadan, hari yang baik menurut Islam, bulan yang baik juga menurut Islam. Semua hari baik, semua bulan baik, tetapi itu yang paling baik hari Jumat bulan Ramadan. Jam berapa? Jam 10, betul anak-anak. Terus setelah kalian mempelajari, kan ini proklamasi ini bukan pertama kali kalian mendengar materi ini di SMA ini kan ya? Ya. Betul? Betul. Kalian ingat sekarang kalian harus tunjuk tangan, ojo ngawe, ojo bareng-bareng jawab. Jadi nanti kalian tak kasih emot kalau bisa menjawab, tak kasih stiker. Tokoh yang terlibat dalam proklamasi yang ada di ingatan kalian, coba angkat. Amel. Insinyur Soekarno. Oke, ini untuk satu untukmu. Tempel di buku tulis, nanti yang paling banyak di akhir besok semester akan saya rekap, yang paling banyak akan saya beri penghargaan. Oke? Sama seperti pelajaran berikutnya juga seperti itu, yang lalu kan harus mengumpulkan banyak tuh. Ada lagi siapa? Silakan angkat tangan. Hilal. Muhammad Hatta. Ini Hilal stikernya. Saya kasih stiker love untuk ini. Ada lagi tadi apa? Apa Fer? Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno. Ada siapa? Oh iya, Kayu Timele. Ya, bagian apa saya Timele? Mau ngetik. Ada lagi yang mau? Ada yang tahu lagi ya, Mei? Ahmad Subarjo. Oke, ini untuk love untuk kamu, Mai. Ada lagi? Ya, Tarno, Sayuti Melek. Ada Sukarni, ada Sultan Syahrir. Hari ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu apa saja? Yang pertama, yaitu kalian menganalisis peristiwa kekalahan Jepang. Yang kedua, kalian harus tahu perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda sampai terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, dan perumusan sampai pelaksanaan proklamasi. Untuk model pembelajaran hari ini akan saya berikan picture of picture. Jadi nanti akan saya tampilkan di slide gambar. Terus sebelum itu kalian nanti akan saya bentuk kelompok untuk membuat. Ini saya sudah menyediakan banyak gambar ya anak-anak. Nanti setiap kelompok silakan mencari bahan. Saya akan taruh di depan gambar mana saja yang akan kalian tuliskan di infografis kalian. Nanti kita memanfaatkan kalender yang sudah tidak terpakai. Jadi nanti ini ada gambar, kalian harus bisa menyusun kronologi
dari perbedaan pendapat, dari peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksanaan proklamasi. Ini ada beberapa gambar, banyak gambar. Nanti saya bagi 5 kelompok ya. Nanti saya bagi, setelah itu kalian diskusikan, kalian buat infografisnya, kalian buat keterangannya, ini peristiwa apa, bagaimana kronologinya. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Sebelum itu saya memberikan penguatan sedikit saja tentang materi ini. Ya, kekalahan Jepang, di mana kekalahan Jepang ini sebagai salah satu peristiwa di mana apa yang yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, mengalami situasi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Berita kekalahan Jepang ini oleh Indonesia, situasinya itu tadi, gara-gara kosong kekuasaannya terjadilah perbedaan pendapat antara siapa? Golongan tua dan golongan muda. Tentang apa perbedaannya? Tentang rencana memerdekakan. Iya, perencanaan atau pelaksanaan proklamasi. Jangan lupa stikernya. Kalau mau menjawab, jangan lupa tunjuk tangan ya. Oke. Terus selanjutnya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda waktu pelaksanaan proklamasi. Golongan tua menginginkan apa? Pengen cepat atau pengen lambat? Kalau lambat, kenapa Fer? Karena belum pasti Bu, Jepang belum masuk ke Indonesia. Oh, dia masih menunggu sidang PPKI, masih belum pasti kekalahan Jepang katanya Ferry. Mei, kenapa golongan muda pengen cepat-cepat melaksanakan proklamasi? Karena golongan muda melihat bahwa agar nantinya Indonesia itu merdeka bukan atas hadiah dari Jepang, melainkan dari usahanya sendiri. Satu stiker untukmu, Mai. Oke, jadi golongan muda ini menginginkan agar para pemuda ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah golongan tua dan golongan muda. Golongan tua ada Soekarno, Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo. Golongan muda ada Syakir, ada Khairul Salah, ada Suparmi, dan ada Wipandu. Jadi kalian bilang golongan muda karena pada saat itu mereka pengennya segera memproklamasikan agar proklamasi kemerdekaan ini adalah upaya dari Indonesia sendiri mumpung terjadi kekosongan kekuasaan. Oke, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Apa peristiwa Rengas Dengklok? Kenapa terjadi? Hilal. Kenapa? Dia Soekarno. Kenapa? Penculikan Soekarno. Penculikan. Pengamanan agar terhindar apa? Kenapa diculik? Kenapa diamankan? Betul, pengaruh dari Jepang agar tidak terpengaruh oleh Jepang, karena Soekarno-Hatta masih kekeh kalau kemerdekaan Indonesia itu harus dilaksanakan setelah sidang PPKI. Oke, lanjut. Setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok,
Pak, masa ini ada 3 orang yang terlibat dalam penyusunan teks. Yang pertama tadi siapa? Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno menuliskan kalimat gabungan antara Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo menuliskan kalimat pertama yaitu pernyataan kemerdekaan. Muhammad Hatta menyumbangkan kalimat kedua, pemindahan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno menggabungkan antara kalimat Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Paham? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan hari Jumat dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan. Sekarang kalian bentuk 5 kelompok. Anak, kalian sudah ngomong sesuai dengan kelompok masing-masing kan ya? Jadi di sini saya ada gambar secara acak dari kekalahan Jepang, dari perbedaan pendapat, dari peristiwa Rengas Dengklok, dari perumusan sampai pelaksanaan proklamasi, serta tokoh-tokoh yang terlibat. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Soekarni, ada Ahmad Subarjo. Nanti masing-masing kelompok silakan perwakilan ketua kelompok mengambil apa yang kalian perlukan. Kalian mau meminta bantuan kelompok lainnya juga, anggota kelompok lainnya juga nggak apa-apa. Di sini kalian kerja kelompok. Ingat, di sini kalian kerja kelompok, berkolaborasi. Jadi harus tahu tanggung jawab dan peran masing-masing. Harus bekerja sama. Jangan yang satu kerja, yang satu leha-leha. Paham? Harus bekerja sama, mengetahui tanggung jawab dan peran masing-masing. Nanti kalian boleh Bu, saya ambil 10 gambar boleh, 5 gambar boleh, terserah kalian. Yang penting ini nanti kalian susun secara kronologis. Paham? Jangan. Perwakilan dari kelompok 1 sampai 5 mengambil gambar yang kalian perlukan di depan sini. Ini ada berbagai gambar yang harus kalian urutkan. Ini gambarnya secara acak ya anak-anak. Jadi picture and picture. Jadi kalian harus menyusun kronologi sesuai dengan gambar yang kalian temukan. Entah itu dari kekalahan entah kalian menemukan kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa perumusan teks proklamasi, silakan cari sesuai dengan keperluan kalian. Ada juga beberapa tokoh yang terlibat seperti Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, semua ada di sini. Silakan. Nanti kalau ada yang ditanyakan kita bahas bareng-bareng. Silakan perwakilan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Terserah. Mau ambil 10 boleh. Yang kalian perlukan. Ini Ahmad Subarjo. Ini silakan saya bagi kalendernya ya. Saya bagi kalendernya. Tempel di media kalender yang sudah tidak terpakai ini, urutkan sesuai dengan urutan peristiwa yang terjadi. Kasih keterangan sepemahaman kalian bagaimana, silakan kalian tempel, nanti akan kita presentasikan ya. Masing-masing kelompok ambil kalender di sini ya. Oke.
Oke, butuh kerja. Ayo. Oke, kerja. Sesuai dengan pemahaman kan kalian diskusikan dengan kelompok kan kalian. Yang cowok-cowok nanti kalau misalkan nggak kerja dilaporkan Bu Dita ya. Masih semangat ya. Anak-anak sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, kelompok 1 ya, siap ya, silakan. Kelompok 1 Amen dan kawan-kawan silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Di sini dimulai dari pengeboman Jepang dan berita kekalahan Jepang yang disiarkan di radio, terus berlanjut di perbedaan pendapat. Habis itu terjadilah peristiwa penculikan DR Soekarno dan Muhammad Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok. Setelah dibawa ke Rengas Dengklok, DR Soekarno kembali ke Jakarta untuk membahas teks proklamasi. Dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan Proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ini kelompok 5, kelompok terakhir. Kalian dengarkan baik-baik. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa foto ini merupakan salah satu foto di mana Hiroshima dan Nagasaki dibom. Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda. Sehingga itu terjadilah golongan muda memilihkan untuk penculikan DR Soekarno untuk membuat teks proklamasi. Selanjutnya terjadi adanya penggiringan di rumahnya Pangkang. Oleh Sayuti Melik. Lalu di sini dilakukan pembacaan teks proklamasi dan ini terjadi pengibaran bendera merah putih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah kelompok 5. Oke, lanjut ya. Oke anak-anak, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Beri aplaus untuk kalian semua. Untuk memberikan kalian mengetes mengetahui kemampuan kalian dalam menerima pelajaran hari ini. Dari tadi kita sudah kalian sudah mengeksplorasi gambar-gambar, kalian sudah menempelkan, kalian sudah memberi keterangan, memberikan kronologi peristiwanya. Sekarang saya akan menampilkan, kita akan bermain ya. Jadi nanti saya tampilkan video berupa gambar-gambar saja. Jadi nantinya ada stick, kalian harus menjalankan sticknya ke arah kanan, tapi berhenti 2 detik dulu di samping kalian. 1, 2, pastikan. 1, 2, pastikan. Gitu ya, paham? Nanti akan saya putar videonya. Kalau misalnya
pengibaran bendera merah putih, Bu. Pada waktu pelaksanaan apa? Pelaksanaan proklamasi Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun. 1945. Oke, selamat merayakan kemerdekaan dong. Depan sekarang, ke depan sekarang. Ayo cek pesan. Tak kasih clue. Ini adalah foto Muhammad Hatta. Muhammad Hatta termasuk golongan tua atau golongan muda? Wah, Dia berkontribusi dalam penyusunan teks proklamasi, menyusun kalimat keberapa tadi? Kedua, yaitu tentang pemindahan kekuasaan. Oke, lanjut ya. Ini ada. Ini siapa ini? Ahmad Suparjo. Beliau apa? Roh nggak? Pak Suparjo keterlibatannya? Pastikan temannya. Pak Suparjo menyumbangkan kalimat pertama yaitu tentang Kami bangsa Indonesia. oh iya Kami. kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan. Oh iya dong, pakai emot sayang. Saya. Dan lanjut sampai. Bagi kalian apa toh itu makna kemerdekaan itu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kemerdekaan menurut kalian itu apa? Amel? Ketika negara itu sudah tidak berikat dengan negara lain, ketika Menentukan nasib bangsanya sendiri. Ada lagi, gak usah merdeka menurut kalian. Kamu kalau merdeka, saya merdeka. Itu kamu mau apa? bebas. Bebas, oke. Bebas. Satu kalimat, satu kata tapi penuh mak. Ada lagi, kalian harus apa? Hal kecil apa yang kalian lakukan? Bersatu, tidak malas belajar. Terus melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Terus tidak membeda-bedakan, bersatu. Terus saling syukur, saling sayang. Tanggal 17 Agustus kita semua pasti ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Tentunya momen ini hanya bukan perayaan saja, tetapi harus kita sertai dengan rasa syukur, rasa saling menghormati, rasa saling keberagaman bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Simple. Kamu melakukan upacara bendera tiap hari Senin? Termasuk apresiasi kalian. Upacara bendera, memegang teguh toleransi dan sebagainya. Paham ya? Sekarang saya ingin menanyakan ke kalian tentang pembelajaran hari ini. Coba, saya ada beberapa emot ya. Emot ini ada perasaan senang, ada perasaan nangis, ada perasaan marah, ada perasaan sedih. Kamu coba pilih satu. Kamu mau emot yang mana terhadap pembelajaran hari ini? Siapa yang mau milih sebelum saya tunjuk? Bilal, ayo Lal, milih Lal. Kamu mau emot yang mana? Apa itu Lal? Senyum. Senyum bahagia. Kenapa Lal milih senyum? Kenapa? Mengenai pembelajaran hari ini, kenapa kamu tersenyum? Karena sangat bersyukur terhadap pahlawan-pahlawan yang dulu telah mempromosikan Iya. kemerdekaan Indonesia. Dalam pembelajaran ini dalam diskusi kah? Atau dalam tadi pas pegang setik tebak gambar kah? Atau pas waktu Bu Dinta menjelaskan? Atau pas waktu saya menanyakan pendapat ke kalian? Gitu ya? Coba salah satu. Lagi, Ren, kamu pilih
satu. Ayo Fer. Kok Fer? Senyum lagi. Kenapa? Kamu senang sih pasalnya apa Fer? Hah? Pas waktu? Jadi berbal gambar karena kalian tegang tadi? Ya. Kan ada yang naik plastik ya tadi ya. Oke. Ada satu lagi. Mel. Senyum. Kenapa Mel? Ya, karena dalam pembelajaran ini kita bisa melatih kerjasama, terus kita juga menggunakan dua ini selain belajar tentang punya tokoh dan terjadinya proklamasi itu gimana. Oke, tepuk tangan untuk kita. Anak-anak, jadi ini sudah memberikan kita pelajaran banyak, pelajaran berharga tentang bagaimana kita menyikapi kemerdekaan. Yaitu kemerdekaan itu bukan hanya terbebas dari penjajah, tetapi juga rasa malas, merdeka belajar, merdeka rasa malas, merdeka berpendapat maupun merdeka meraih impian kalian masing-masing. Paham sampai di sini? Paham. Kalau sudah paham, nanti Budita akan nge-share itu apa namanya tugas LKPD kalian, ya, tugas LKPD yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Nanti akan saya share di grup kelas, oke? Oke ya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum Bu, belum ada. Belum ada. Kalau ada kalian tulis di buku tulis ya. Ya. Pertanyaannya apa? Besok kita bahas bersama. Ini LKPD-nya yang harus kalian kerjakan. Nanti akan saya share di grup kelas. LKPD-nya kamu print langsung dikerjakan. Paham ya? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, coba Ferry dipimpin doanya. Pada guru, hormat gerak. Gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapan salam. Selamat pagi, Bu.